Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimana wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari berikutnya. Kata beliau, wa'lam annahu la yazalun nasu fi isabatin min ahlil haqqi wa sunnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya senantiasa ada manusia yang berada pada barisan ahlul haq dan sunnah. Yahdihimullahu wa yahdi bihim ghairahum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, dan melalui mereka Allah memberikan hidayah kepada orang lain. Wa yuhyi bihimus sunan. Dan dengan merekalah atau melalui merekalah Allah menghidupkan sunnah-sunnah. Fahumul ladzina wasafahumullahu ta'ala ma'a qillatihim inda ikhtilaf. Dan mereka inilah orang-orang yang Allah sifatkan mereka tatkala terjadi perselisihan, meskipun jumlah mereka minoritas. Naam. Faqala, maka Allah berfirman tentang mereka, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih tentang Alkitab melainkan orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka kitab itu setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Fastasnahum, lalu Allah mengecualikan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan mereka. Faqal, yaitu dengan firman-Nya, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan dengan karunia-Nya lah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap kebenaran yang mereka perselisihkan.
dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tazalu isabatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun. Selalu ada sekelompok manusia dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran. Tidak akan membinasakan mereka orang-orang yang menghina atau mengkhianati mereka hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah, wa hum dhahirun, dan mereka tetap berada di atas kebenaran itu, mereka mendapatkan pertolongan di atasnya. Naam, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini, ketika beliau menyebutkan kepada kita beberapa persoalan yang terjadi pada umat ini, dari perselisihan-perselisihan, pertikaian, berbagai macam fitnah yang ada padanya, maka beliau kemudian memberikan kabar gembira kepada kita sebagaimana kabar gembira yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu dalam kondisi bagaimanapun umat ini, walaupun pertikaian, perselisihan, atau bahkan begitu banyaknya kemungkaran, kebid'ahan dan penyimpangan yang terjadi, tetapi tetap saja ada sekelompok dari mereka yang tetap komitmen dan berdiri di atas al-haq. Tetap saja ada. Dan itu bagian daripada Allah menolong agama ini. Allah menjaga agama ini adalah tidak semuanya orang-orang itu mengikuti ketersesatan dan penyimpangan. Meskipun ketersesatan dan penyimpangan itu mendominasi umat, ada sekelompok kecil yang tetap tegar di atas kebenaran. Selalu ada. Naam. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka hidayah, petunjuk, dan dengan merekalah Allah memberikan petunjuk kepada orang lain. Artinya kelompok yang tetap tegar di atas kebenaran itu adalah orang-orang yang mereka komitmen di atasnya dan mereka juga bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Jadi kebenaran itu bukan menjadi konsumsi pribadi bagi mereka, tidak. Paham maksudnya, ikhwan? Dia mengerti tentang kebenaran, dia mengerti tentang al-haq, dan dia berada di atas al-haq itu apapun gelombang yang datang, dia komitmen di atasnya, dan dia juga menjadi sarana bagi orang lain untuk tetap komitmen di atas kebenaran. Paham maksudnya? Bukan berarti dia paham, dia mengerti, lalu untuk dirinya sendiri dia komitmen di atas kebenaran, ya sudah cukup, dia beribadah, dia selamatkan dirinya, dia vakum, dia tidak menyebarkan kebenaran itu, dia tidak mendakwahkan kebenaran itu, dia tidak membimbing umat untuk berada di atas kebenaran, dan dia tidak membentengi umat dari berbagai macam penyimpangan. Tidak, dia vakum untuk dirinya sendiri. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi kelompok yang senantiasa berada di atas kebenaran ini adalah kelompok yang Allah berikan mereka hidayah supaya tetap berada di atas kebenaran, dan juga mereka menjadi sarana penghantar hidayah bagi orang lain, sehingga orang lain pun berada di atas kebenaran. Paham ya, ikhwan? Maksudnya paham? Taib. Jadi di sini apa? Keberadaan dia itu berfungsi bagi orang lain apa tidak? Berfungsi. Jadi bukan hanya sekedar dia alim, dia belajar, dia pintar, ya,
dia menghafal kitab ini, menghafal kitab itu, lalu dia beribadah dengannya dan sudah berhenti sampai di dia. Tidak. Tapi dia mengajarkannya, dia mendakwakannya, dia menerangkannya kepada umat, dia membentengi umat dari berbagai macam penyimpangan yang dia tahu. Begitu. Mafhum? Fahim tum ya ikhwan? Naam. Kelompok ini senantiasa ada. Wa yuhyi bihimus sunan, dengan mereka lah Allah menghidupkan sunnah-sunnah. Karena tegarnya mereka di atas kebenaran, mereka menampakkan kebenaran itu dan mereka mendakwakannya, membimbing umat kepadanya. Allah akhirnya memenangkan kebenaran melalui mereka. Allah memenangkan kebenaran melalui mereka. Taib. Dan sudah merupakan sunnatullah. Kita tahu bahwa kebenaran itu pasti akan dimenangkan oleh Allah. Dalam kondisi bagaimanapun Allah pasti akan membela kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah bisa mati sampai habis, tidak akan pernah bisa. Walaupun kebenaran itu mendapatkan tekanan sedemikian rupa, tetapi kebenaran itu tetap akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran akan dimenangkan oleh Allah. Kebenaran akan dijaga oleh Allah. Namun permasalahannya adalah siapakah itu orang-orang yang mau dipilih oleh Allah untuk melalui mereka kebenaran itu terjaga. Paham ya ikhwan? Paham ya? Jadi keberadaan Anda dan tidak adanya Anda itu tidak penting, tetapi Anda merasa harus penting untuk berada di atas kebenaran. Anda harus bersungguh-sungguh untuk bergabung di atas kebenaran, membela kebenaran, beramal di atas kebenaran dan menyebarkan kebenaran supaya Allah memenangkan kebenaran melalui Anda. Sayang kalau kebenaran dimenangkan oleh Allah melalui orang lain, bukan Anda. Mafhum ya ikhwan? Karena tanpa Anda pun Allah akan memenangkan kebenaran. Tanpa Anda pun Allah akan menjaga ini agama. Yang persoalannya adalah Anda termasuk di antara orang-orang yang Allah menangkan kebenaran melalui Anda apa bukan? Itu masalah. Paham ya ikhwan? Jadi jangan Anda terlalu merasa aduh ini bagaimana kebatilan begitu banyak, aduh ini bagaimana kebid'ahan begitu banyak, bagaimana kemungkaran begitu banyak, bagaimana penyimpangan begitu banyak. Antum sibuk dengan urusan itu. Bukan. Tetapi yang paling terpenting adalah Anda itu menjadi sarana penghantar hidayah bagi orang lain supaya Allah memenangkan dan menjaga kebenaran itu melalui Anda. Mahfum ikhwan? Kelompok inilah yang senantiasa hidup dan ada sampai hari kiamat. Kelompok inilah yang disebutkan di dalam nas-nas sebagai Ta'ifatul Mansurah. Kelompok yang mendapatkan pertolongan. Kelompok yang Ta'ifatul Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan. Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Inilah mereka. Inilah kelompok yang keberadaan mereka itu bermanfaat bagi diri mereka dan bermanfaat bagi umat. Bermanfaat bagi umat. Maka sangat sayang kalau orang itu dia punya ilmu lalu dia vakum. Ada sesuatu yang dia bisa sumbangkan kepada umat, namun dia vakum. Dia tidak punya giroh untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Bukankah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Muslim yang baik, beliau mengatakan yang paling bermanfaat bagi orang lain? Maka persoalannya, jangan antum khawatirkan kebenaran ini akan mati. Tidak. Kebenaran akan tetap hidup. Bagaimanapun gelombang yang datang untuk menghajar kebenaran ini, bagaimanapun kabut datang untuk menenggelamkan kebenaran, kita katakan kebenaran tidak akan mati. Tetapi yang menjadi masalah adalah Anda terlibat di dalamnya apa tidak? Ya, Anda terlibat di dalamnya apa tidak? Maka dari itu Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan keadaan mereka. Kelompok yang senantiasa berada di atas kebenaran, membela kebenaran, melalui mereka Allah memberikan hidayah kepada orang lain, dan dengan mereka Allah menghidupkan agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keumuman manusia yang berselisih setelah datang kepada mereka keterangan, lalu Allah keluarkan orang-orang yang selamat itu.
Disebutkan dalam ayat di sini cara pendalilannya Al-Imam Al-Barbahari, yaitu wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Beliau menyebutkan ayat tentang orang-orang yang berselisih setelah diberikan kepada mereka kitab, pengetahuan, setelah datang kepada mereka penjelasan. Perselisihan itu karena kedengkian di antara mereka. Lalu siapa yang selamat dalam perselisihan itu? Adakah yang selamat dalam perselisihan tersebut? Ada. Siapa mereka? Dikecualikan oleh Allah orang-orang yang selamat. Siapa? Dalam ayat berikut yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, yaitu apa? Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haq bi'idnih. Maka dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman terhadap kebenaran yang mereka perselisihkan. Mereka berselisih, lalu ada orang yang Allah berikan kepada mereka hidayah sehingga mereka keluar dari perselisihan itu dengan membawa kebenaran. Iya. Mafhum ya ikhwan? Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Lalu Al-Imam Al-Barbahari membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la tazalu isabatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun. Senantiasa ada sekelompok manusia dari umatku ini yang mereka berada di atas kebenaran, tidak akan membinasakan mereka orang-orang yang menghina mereka sampai datang keputusan Allah. Para ulama mengatakan keputusan Allah yang dimaksudkan di sini sampai hari kiamat. yakni kebenaran itu akan senantiasa ada dan dibela oleh Allah terus menerus sampai hari kiamat. Nah, taib. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ya sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharakan. Adz-dzikra di sini kata para ulama, ya, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang akan menjaganya. Adz-dzikra di sini adalah Alkitab dan Sunnah. Alkitab dan Sunnah. Bahwa Allah akan menjaga Alkitab, Al-Quran, dan Allah juga akan menjaga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu bentuk penjagaan Allah kepada Sunnah Nabi itu dengan dilahirkannya para ulama-ulama ahlul hadis. Ulama-ulama ahlul hadis yang menjaga kemurnian Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ilmu apa mereka menjaga kemurnian Sunnah Nabi? Dengan ilmu yang berbicara tentang sanad. Tentang apa? Sanad. Apa itu maksudnya? Topik pembicaraannya mereka memeriksa setiap orang yang menyampaikan berita dari Nabi. Apakah ini benar apa enggak? Itu adalah salah satu bentuk penjagaan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa ya ikhwan? Sebab kalau tidak ada sanad, tidak ada ilmu yang memeriksa sanad, memeriksa narasumber, maka setiap manusia bisa berbicara seenak hatinya sesuai dengan keinginannya. Seseorang dia bisa mengatakan, saya tadi malam berguru dari guru itu adalah seorang malaikat yang datang ajarkan saya. Dari mana kita mau membenarkan dan menyalahkan? Atau dia mengatakan, saya punya guru, saya ini punya guru sanadnya sanad ke-25 dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita siapa yang mau membenarkan dan menyalahkan? Ya, dia katakan saya ini guru yang ke-28 dari Nabi. Saya punya sanad, bahkan sanad saya sanad emas. Ya, sanad saya sanad apa? Sanad Ali. Ya, kalau ada istilah dalam ilmu sanad itu silsilatul dzahab, sanad emas juga ada. Ya, sanad emas itu silsilatul dzahab, mata rantai emas. Rantai emas itu sanadnya kalau dari Ibnu Umar, A'mash, Imam Malik. Nah, kalau hadis yang dikeluarkan dari Imam Malik, lihat Imam Malik menerimanya dari siapa? A'mash. A'mash ini siapa? Maulanya Ibnu Umar, mantan budaknya Ibnu Umar. Dia menerimanya dari siapa? Dari Ibnu Umar. Maka jangan periksa lagi, itu rantai emas kata para ulama.
Ya, mafhum ya ikhwan. Tapi kalau sekarang saya mengatakan saya punya sanad yang ke-28, tetapi sanad saya itu fulan 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 fulan. Oke, kita terima. Pertanyaannya, ulama siapa yang mengatakan bahwa si fulan guru antum itu adil, jujur, sodik, atau kadab, atau matruk? Mafhum ya ikhwan? Di atasnya lagi, ulama siapa? Apakah Imam Ahmad mengatakan guru anda itu soduk? Atau Ibnu Ma'in mengatakan matruk? Atau Al-Imam Hakim mengatakan sahih? Mafhum ya ikhwan? Nah, kalau tidak ada ilmu sanad ini, semua manusia bisa mengatakan dia punya sanad. Iya, saya punya sanad yang ke-15, saya punya sanad yang ke-120, saya punya sanad yang ke-58. Oke, bicara seenak hatinya saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan yang namanya ilmu sanad. Ilmu apa ya, ikhwan? Ilmu sanad. Allah menjaga Al-Qur'an dan Allah menjaga agama sunnah Nabi dengan ilmu sanad. Allah lahirkan imam-imam ahlul hadis yang memeriksa sanad setiap hadis. Sanad setiap hadis. Dia mengatakan Al-Imam Abdul Razak, misalnya Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan akhbarana Abdul Razak As-San'ani. Lalu imam ahli hadis meneliti, Imam Ahmad ini pernah bertemu dengan Abdul Razak As-San'ani apa enggak? Bagaimana mereka bisa bertemu? Sejaman apa enggak sejaman? Mereka sejaman. Mereka pernah sama-sama sampai di suatu daerah apa enggak? Bisa jadi sejaman, tapi kalau enggak pernah datang ke satu daerah yang sama, ya kemungkinan bertemu enggak ada. Iya. Tapi iya, mereka pernah sampai. Misalnya Imam Abdul Razak di Yaman, Imam Ahmad juga pernah ke Yaman. Oke, kita teliti lagi. Imam Ahmad meninggal tahun berapa? Imam Ibnu Razak meninggalnya tahun berapa? Imam Ibnu Razak injakkan kaki di Yaman tahun berapa sampai tahun berapa? Imam Ahmad injakkan kaki di Yaman tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau sama, kemungkinan terkuat mereka bertemu bisa jadi. Kalau enggak sama, ini enggak benar. Paham ya ikhwan? Maka saya katakan sekali lagi, siapa yang memeriksa sanad orang-orang yang di zaman ini yang mengatakan dia punya sanad? Ya, siapa yang memeriksa? Paham ya ikhwan? Mafhum? Apakah Imam Ahlul Jar wa Ta'dil seperti Imam Ahmad bangkit lagi untuk memeriksanya? Atau Al-Imam Ibnu Ma'in dikirim lagi oleh Allah yang kedua untuk memeriksa sanad-sanad itu? Atau Al-Imam Al-Hakim? Ya, hatta sekelas Al-Imam Albani saja itu tidak punya hak untuk mengatakan soduk, kadzab, matruk, tidak punya hak. Cuma menukil keterangan dari imam-imam Ahlul Jar wa Ta'dil. Paham ya ikhwan? Al-Imam Albani mujaddid abad ini dalam ilmu hadis itu tidak punya hak untuk mengatakan si fulan kadzab, si fulan soduk, si fulan matruk, si fulan layyinul hadis, ya, si fulan sayyi'ul hifdi, si fulan muttarib. Tak punya hak. Tetapi Al-Imam Albani menukil, Imam Qurtubi mengatakan, Imam Daraqutni mengatakan dia begini, Ibnu Ma'in mengatakan dia begini, Imam Ahmad mengatakan dia begini, Imam Hakim mengatakan dia begini, Imam Nasai mengatakan dia begini, Imam Abu Daud mengatakan begini. Menukil keterangan dari imam-imam Ahlul Jar wa Ta'dil tentang fiqh atau tidaknya rawi tersebut. Tapi bukan itu berasal dari beliau pribadi. Paham ya ikhwan? Paham? Maka sekarang anak tanya lagi, siapa yang menentukan itu? Yang orang-orang punya sanad itu di zaman ini. Paham maksudnya anak ikhwan? Paham enggak? Taib. Inilah bentuk penjagaan Allah terhadap agama. Seandainya ini tidak ada, maka siapa saja bisa berkata seenak hatinya. Saya mungkin bisa berkata kepada antum, sebelum saya datang ngajar ini kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari di sini, tadi antum semua belum ada di Masjid At-Thariq ini, masih tidur ngorok. Saya berkelahi dengan raksasa besar, saya bunuh itu raksasa. Antum percaya enggak? Hah? Dari mana antum enggak percaya? Yang bicara saya kok, Ustadz yang bicara, saya yang alami sendiri. Bagaimana antum mau enggak percaya? Tidak punya sanad. Oh iya Ustadz, oke, kita terima kabar antum. Sanadnya siapa? Gitu.
Siapa yang melihat? Siapa yang menyaksikan? Peristiwanya terjadi jam berapa? Jam berapa itu si fulan ada di mana? Ya, terjadi kegaduhan yang didengarkan oleh penduduk setempat apa enggak? Kalau enggak, oh berarti ini Ustadz mimpi tadi. Kan gitu. Paham ya, ikhwan? Mafhum? Itulah bentuk penjagaan Allah terhadap agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga Al-Qur'an dan sunnah. Garis besarnya Allah akan tetap menjaga agama, menjaga sunnah Nabi dengan dilahirkan para ulama ahlul hadis untuk memeriksa setiap narasumber yang membawa keterangan agama. Yang membawa apa? Keterangan agama. Baik. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ghafir, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan ketika hari kiamat, yaitu ketika tampilnya para saksi. Jadi Allah janji akan menolong apa? Rasul-rasul Allah, dan akan menolong orang-orang yang beriman. Allah janji untuk menolong agama. Allah janji untuk apa, ikhwan? Menolong agama. Nah begitu pula ya kita lihat ya di dalam ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim." Hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian, murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut terhadap cercaan orang-orang yang mencerca. Jadi di sini syahidnya mana? Syahidnya kalau kalian murtad, Allah ganti kalian dengan kaum yang lebih baik. Untuk apa? Untuk tetap menjaga agama. Begitu. Seandainya kalau kalian tidak ambil bagian untuk membela ini agama, Allah tidak butuh dengan kalian. Allah ganti orang lain untuk menjaga dan membela ini agama. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian bela ini agama, maka Allah akan bela kalian. Persoalannya Allah akan tetap bela agama. Allah akan tetap menolong agama. Tapi apakah ketika Allah bela agama itu, kalian adalah perantaranya atau orang lain? Gitu. Iya. Nah di dalam ayat ini kalau kalian murtad ya sudah, Allah ganti dengan yang lain. Yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun lebih cinta kepada Allah. Untuk apa? Tetap mempertahankan agama. Sampai sini paham ya, ikhwan? Jadi jangan khawatir agama ini punah. Tidak, agama tidak akan punah. Jangan khawatir kebenaran ini mati. Tidak, kebenaran tidak akan mati. Yang akan punah itu antum. Yang akan meninggalkan kebenaran itu kemungkinannya antum. Kenapa? Karena man zal, sakata man sakat. Tergelincir orang yang tergelincir, jatuhlah orang yang jatuh. Bisa jadi hari ini kita mengatakan kita orang-orang yang istiqamah, rajin sholat, ikut kajian, tapi tidak ada yang menjamin besok atau lusa kita sesat. Bisa jadi. Bukankah banyak orang yang awalnya dia gigih di dalam sunnah, dia sangat bersemangat, tetapi di akhir masa tuanya kita lihat dia menyimpang. Kita melihat dia menjadi pembela-pembela kebatilan. Ya ikhwan. Jadi persoalannya adalah kebenaran itu tidak akan mati. Yang akan kemungkinan meninggalkan kebenaran itu kita. Maka kita harus berdoa sekuat tenaga supaya bergabung di atas kebenaran, bergabung dengan kebenaran, melakukan kiat-kiat untuk bergabung dengan kebenaran. Mafhum ya ikhwan? Kiat-kiat untuk bergabung dengan kebenaran itu apa? Ya belajar supaya berilmu, kemudian beramal dengan ilmu dan mendakwakan ilmu itu. Mendakwakan apa? Ilmu itu. Karena zakat dari ilmu itu dakwah. Zakat dari ilmu itu apa? Dakwah. Mafhum ya ikhwan? Taib. Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebab itu anak ingin katakan kepada antum ya.
bahwa bentuk penjagaan Allah terhadap ilmu hadis itu paling ketat sekali. Paling ketat penjagaan Allah terhadap ilmu hadis. Itu sampai-sampai orang yang kan kriteria rawi itu diterima adalah rawi yang adil, rawi yang thiqah, rawi yang dhabit. Mafhum? Itu berkaitan dengan pribadi rawi. Kalau berkaitan dengan riwayat, riwayat itu adalah riwayat yang tidak syadz, riwayat yang tidak menyelisihi. Mafhum ya ikhwan? Nah, kalau bicara tentang pribadi rawi saja yang adil, keadilan itu bisa gugur. Dari siapa? Dari orang yang melakukan sebuah kemaksiatan secara terang-terangan terus-menerus. Itu bisa gugur keadilannya. Misalnya orang yang cukur jenggotnya terus-menerus, itu bisa jadi hadisnya tidak diterima. Karena dianggap gugur keadilannya. Mafhum ya ikhwan? Orang yang musbil terus-menerus. Musbil itu dosa besar enggak? Isbal itu dosa besar apa enggak? Hah? Dosa besar apa dosa kecil? Siapa yang bilang dosa besar? Bagaimana Bang Edi? Barakallahu fiik, ini bukan luar biasa ini Bang Edi ya. Karena diancam dengan neraka. Ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang ada dari sarung atau celana di bawah mata kaki maka diancam dengan neraka ya. Sebuah dosa kalau datang dalam nas diancam dengan neraka menunjukkan ini dosa besar. Baik. Orang yang melakukan dosa besar terus-menerus seperti itu dalam pandangan ulama ahlul jar wa ta'dil gugur keadilannya. Gugur apa ya kawan? Keadilannya. Kalau gugur keadilannya, riwayatnya diterima apa enggak? Tidak diterima. Karena salah satu syarat itu adalah adil. Itu syarat paling pertama. Mafhum ya kawan? Mafhum? Ana tanya lagi. Siapa yang mengatakan tentang adilnya rawi-rawi orang-orang yang punya sanad sekarang ini? Ya. Kadang-kadang kita lihat mereka katanya ahli qiraah tapi jenggotnya enggak ada. Iya. Ahli qiraah tapi musbil. Itu gugur keadilannya enggak? Gugur enggak? Gugur. Kalau pakai ilmu hadis gugur. Ikhwan. Pakai ilmu hadis apa? Gugur. Kenapa? Karena dia melakukan dosa besar terus-menerus, gitu loh. Seseorang yang tenggelam dalam dosa besar terus-menerus itu gugur keadilannya. Silahkan buka kitab-kitab mustalah. Yang paling ringan Baiquniyah, Mandhumah al-Baiquniyah. Di atas daripada itu Nukhbatul Fikar Ibnu Hajar Asqalani. Sudah cukup itu. Untuk apa? Melihat tentang ilmu apa? Mustalahul hadis, bentuk penjagaan Allah terhadap agama. Nah, maka ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian orang-orang yang akan dipilih oleh Allah untuk menjaga agama itu adalah orang-orang yang komitmen di atas kebenaran. Mereka menyebarkan kebenaran itu dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Tidak peduli. Tidak peduli siapapun orang yang menentang mereka. Inilah sifat yang dinamakan dengan al-ghuraba. Al-ghuraba yaitu orang yang baik agama terhadap dirinya dan dia baik terhadap orang lain. Itu apa? Al-ghuraba. Inilah sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama dengan mereka. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menolong agama. Karena untuk menolong agama ini enggak gampang. Tidak gampang. Dan berat mengambil bagian untuk menolong dan menjaga agama ini, beratnya itu ratusan ton. Saking beratnya. Nah, dia harus berhadapan dengan berbagai macam fitnah. Fitnah popularitas, fitnah macam-macam. Ya. Macam-macam fitnahnya. Dan ini orang-orang harus apa? Komitmen untuk menjaga kebenaran agama. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Baik. Di bab ini paham? Paham ya? Baik. Kita lewat. Berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahallah. Wa'lam rahimakallah annal ilma laysa bikathratir riwaya wal kutub
Wa innamal alim man ittaba'al ilma was sunan wa in kana qalilal ilmi wal kutub wa man khalafal kitaba was sunnah fa huwa sahibu bid'atin wa in kana katsiral ilmi wal kutub. Nah ini keterangan Imam Al-Barbahari ini, subhanallah ya. Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, sesungguhnya ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat dan karangan dan buku. Iya, ilmu itu bukan karena antum hafal, saya Ustadz sudah hafal 1.500 hadis. Saya sudah hafal kitab Umdatul Ahkam 400 sekian hadis. Saya sudah hafal Bulughul Maram 1.500 hadis. Saya sudah hafal Riyadhus Shalihin 1.600 hadis. Saya sudah hafal Sahih Bukhari lengkap dengan sanad-sanadnya. Bukan itu yang dimaksudkan dengan ilmu. Saya sudah hafal Al-Quran dengan 15 qiraah. Bukan itu yang dimaksudkan dengan ilmu. Tetapi ilmu itu apa? Ilmu itu laisa bikathratir riwayati wal kutub. Bukan dengan semata-mata dengan banyaknya riwayat dan buku-buku yang dimiliki olehmu. Wa innamal alim man ittaba'al ilma was sunan. Tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan dengan orang alim itu adalah orang yang mengikuti ilmu dan sunnah-sunnah. Wa in kana qalilal ilmi wal kutub. Meskipun dia itu punya ilmu sedikit dan punya karangan, punya buku sedikit. Wa man khalafal kitab was sunnah, barang siapa yang menyelisihi Alkitab dan sunnah, fahuwa sahibu bid'ah, maka dia adalah pelaku bid'ah. Wa in kana katsiral ilmi wal kutub, meskipun dia itu punya ilmu yang banyak dan punya buku-buku yang banyak. Taib, maksudnya begini, ilmu itu bukan hanya sekedar, ada sebahagian ulama mengatakan begini dengan lafadz yang lain. Kalau ini lafadznya Imam Al-Barbahari itu laisa bikathratir riwayati wal kutub. Sebahagian ulama di dalam kitab-kitab adab penuntut ilmu itu mereka mengatakan laisa bikathratil hifdzi, bukan dengan banyaknya menghafal. Ilmu itu bukan dengan banyaknya menghafal. Atau ilmu bukan dengan banyaknya memiliki riwayat. Ilmu bukan dengan Anda mengumpul kitab-kitab yang begitu banyak. Kenapa? Karena hakikat daripada ilmu itu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Beramal dengan ilmu. Itulah hakikat ilmu. Orang kalau punya ilmu banyak tapi tidak beramal itu seperti keledai. Yahmilu asfarah. Dia bawa kitab-kitab. Keledai itu antum kasih kitab di atasnya berapa puluh banyak pun antum kasih dia pikul itu kitab. Dia bawa kitab itu kemana-mana. Dia pikul kitab. Tapi dia nggak ngerti apa isi kitabnya. Iya. Jadi hakikatnya orang yang berilmu adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Walaupun dia punya ilmu sedikit, antum hanya tahu tentang perkara akidah, antum jaga itu akidah, jangan sampai tergelincir, jangan sampai syirik, jangan sampai menyimpang. Antum punya ilmu hanya tahu tentang tata cara sholat yang baik, puasa yang baik, haji yang baik, zakat yang baik. Itu saja yang antum amalkan, serius antum amalkan sesuai dengan ilmu antum, antum aplikasikan dengan benar dalam kehidupan antum. Itulah yang dimaksudkan dengan berilmu, orang alim. Iya. Tapi kalau antum punya ilmu banyak, perpustakaan besar, tapi ilmu itu hanya di lisan, jadi bahan debat, jadi bahan ngomong, jadi bahan ceramah, tapi aplikasinya gak ada, itu bukan orang yang berilmu. Itu bukan orang yang berilmu. Paham ya ikhwan? Jadi hakikatnya orang alim itu orang yang beramal dengan ilmunya, walaupun ilmunya sedikit. Karena semata-mata ilmunya yang banyak, kitabnya banyak, referensinya banyak, tapi pengamalan tidak ada, itu bukan orang berilmu hakikatnya. Paham ya kawan? Imam Malik membagi orang ini, membagi manusia yang dikatakan alim, itu ada 3. Dinukilkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi saya lupa halamannya karena sudah lama saya lewati bab ini. Tapi yang jelas ada 3. Yang pertama itu alim billah wa laisa billah. Orang yang pertama itu adalah orang yang alim kepada Allah, tetapi dia tidak alim terhadap hukum-hukum Allah. Jadi dia ahli ibadah, tapi jahil. Yang kedua,
dia alim kepada Allah dan alim terhadap ilmu-ilmu Allah. Jadi dia berilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Yang ketiga adalah dia alim kepada Allah tetapi tidak alim terhadap alim terhadap hukum-hukum Allah tetapi tidak alim terhadap Allah. Jadi dia punya ilmu tapi dia tidak beribadah dengan ilmunya. Baik. Jadi ada tiga. Yang pertama, orang yang beramal tidak dengan ilmu. Orang yang kedua, orang yang punya ilmu dia beramal dengan ilmu. Singkatnya begitu ya, sederhananya. Yang ketiga adalah orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Ini ada tiga bentuk orang yang dikatakan apa? Alim. Yang dua ini tercela. Beramal tanpa ilmu tercela, punya ilmu tidak beramal tercela. Yang terpuji adalah yang punya amal, punya ilmu dan beramal dengan ilmu. Nah, taib. Kenapa ya Ikhwan? Karena kalau kita lihat orang-orang Yahudi itu punya ilmu apa enggak? Punya ilmu enggak? Punya. Tapi mereka dimurkai apa? Enggak. Dimurkai. Karena mereka tidak beramal dengan ilmu. Sebab itu sifat, itu kalau tadi orang berilmu, tapi sifat orang berilmu itu ada dua. Sifat orang berilmu itu ada dua. Yang pertama, dia berilmu dengan lisan. Berilmu dengan lisan. Maka ada orang katakan begini, ada istilah yang dikatakan oleh para ulama itu apa? Ulama ul lisan. Dia itu hanya alim dengan lisannya saja. Ulama, orang alim dengan lisannya. Yang kedua, ada orang yang alim itu dengan lisan dan hati. Yang kedua, sifatnya itu orang yang alim dengan lisan dan hati. Kalau orang yang alim dengan lisan dan hati, inilah ulama yang sesungguhnya. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Itu orang alim dengan lisan dan hati. Baik. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Mafhum ya? Kita cukupkan ya sampai di sini pelajaran kita insyaallah taala. Ya, di penggalan bagian terakhir ini ana ingin sampaikan suatu nasihat ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam hadis ya, bahwasanya innal mu'min khuliqa muftanan tawwaban nasa'ah. Seorang mukmin itu diciptakan oleh Allah dengan tiga tabiat. Tabiat yang pertama adalah muftana, difitnah, yaitu selalu diberi ujian. Jadi kalau tidak diberi ujian itu bukan seorang mukmin. Seorang mukmin itu diberi ujian. Orang tidak beriman saja diberi ujian. Iya. Maka kalau orang semakin banyak mendapatkan ujian, jangan dia bersedih. Nah, itulah sifat orang mukmin, bahwa Allah selalu menguji mereka. Allah selalu apa? Menguji mereka. Yang kedua tawwaban, yaitu dia selalu bertaubat kepada Allah. Tidak bosan untuk bertaubat. Yang ketiga adalah nasaan, lalai. Sifat seorang mukmin itu lalai. Kalau kita lihat saudara-saudara kita, ya, dia terkadang terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kesalahan, diingatkan terjatuh lagi, ya sudahlah, itu tabiat manusia. Tabiat manusia itu apa? Lalai. Tapi dia akan lebih tinggi kedudukannya apabila disebutkan dalam kelanjutan hadis, idza dzukira tadzakkara. Apabila dia diberi peringatan, diberi nasihat, maka dia menerima nasihat tersebut. Inilah sifat seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin tidak bisa lepas dari dosa. Seorang mukmin tidak bisa lepas dari salah. Seorang mukmin tidak bisa lepas dari lupa. Tetapi seorang mukmin yang sejati
itu kalau diingatkan, dinasihati, dia kembali kepada Allah. Bukan keras kepala. Ya. Tapi apa? Idza dzukira tadzakkara. Apabila dinasihati, maka dia kembali. Naam. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa ana sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.